Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi di sini kita akan membahas beberapa masalah pada saat kita berpuasa. Yang pertama yaitu masalah turunnya cairan otak ataupun dahak ke dalam mulut kita. Yang kedua masalah seorang yang tertelan benang. Yang benang tersebut sebahagian masih di luar mulutnya dan sebahagian lagi sudah di dalam perutnya padahal dia berpuasa. Yang ketiga yaitu seseorang yang meminum minuman keras pada malam hari. Kemudian harinya dia berpuasa. Dan yang terakhir yaitu tentang seseorang yang apabila dia makan makanan pada waktu sahur, maka pada saat berpuasa dia akan muntah. Jadi ada 1, 2, 3, 4 masalah ini yang akan kita bahas. Apakah ini yang membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa. Jadi referensi kita yaitu kitab Furu' Masail. Yaitu diterjemahkan oleh Syekh Daud bin Abdullah Fatani. Juzuk 1 halaman 216 dan 217. Tentang masalah yang pertama, yaitu ketika ditanyakan apa hukumnya jika seseorang turun dahaknya ataupun cairan otaknya kepada anggota zahirnya, kepada had zahirnya. Lalu dahak tersebut turun ke anggota batinnya, padahal ketika itu dia mampu untuk meludahnya, tidak dia ludah. Apakah batal puasanya ataupun tidak? Maka apabila dahak ataupun cairan otak, ini bagi orang yang ada penyakit sinus, ketika turun dahak ataupun cairan otaknya kepada had zahirnya, kepada had batinnya, bukan had zahir, kepada had batinnya, maka ketika itu dia wajib untuk meludahnya. Apabila ditakutkan tertelan, wajib meludahnya apabila ditakutkan tertelan. Sehingga ketika telah berada dahak tersebut pada had zahirnya, tidak dia ludah dan pun tertelan, maka batallah puasanya. Kenapa? Karena dia muta'adi. Ada waktu, ada kesempatan mampu meludahnya tetapi tidak dia ludah. Ini yang pertama. Dahak yang turun ke batasan batin, mampu kita ludah, tidak kita ludah, kemudian masuk kepada had zahir, batal puasa kita. Karena muta'adi kita, taksir kita ketika mampu meludah, tidak meludahnya. Ketika tidak mampu kita ludah, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan dan tidak mampu kita ludah, baru berapa detik dia keluar kepada had zahir kemudian tertelan. Ini tidak membatalkan puasa selama tidak muta'adi. Yang pertama. Masalah yang pertama tentang dahak yang turun daripada otak kepada had zahir. Masalah yang kedua. Seseorang pada malam hari dia tertelan. Benang yang sebahagian benang berada di luar mulutnya, yang sebahagian lagi benang berada dalam perutnya. Ini jangan ditanyakan kenapa bisa begitu. Bukan kita bahas tentang kenapa begitu. Ini sudah begini. Adapun rambut. Sebahagian rambut tersebut berada di luar mulut kita. Sebahagian rambut tersebut berada pada perut kita. Adapun sebahagian pada anggota zahir, sebahagian pada anggota batin. Kalau kita menelannya, maka batal puasa. Kalau kita menariknya keluar, pun batal puasa karena telah keluar sesuatu daripada zahir kita. Kalau tidak kita keluarkan, dia masih berada di mulut kita, sebahagian di luar, sebahagian di dalam,
maka salat kita tidak sah. Karena di badan kita terikat benang yang benang tersebut sampai kepada najis. Nah, ini apa yang dilakukan? Maka dijawablah di sini yang bahwa boleh mengeluarkan benang tersebut, menelannya tidak boleh. Mengeluarkannya boleh. Dikeluarkan oleh orang lain ketika kita tidak tahu dan kita tidak sadar. Makna tidak sadar bukan gila dan sebagainya. Baik kita sedang tidur dikeluarkan oleh orang lain, dicabut oleh orang lain. Jadi ketika orang lain mengeluarkannya tanpa sepengetahuan kita, maka puasa kita tidak batal. Ataupun ditumbuk ataupun apa oleh orang lain sehingga tertelan tanpa unsur kesengajaan, itu pun tidak batal puasa kita. Ini yang pertama. Kalaupun tidak demikian, maka ketika kita tidak mengeluarkan benang tersebut ataupun tidak menelan benang tersebut, puasa kita sah. Tetapi salat kita tidak sah. Ini mana yang lebih kita dahulukan? Ya. Mura'ah menjaga puasa ataupun menjaga salat. Maka di sini dijelaskan bahwa yang lebih aula adalah kita menjaga salat. Kita tarik benang tersebut sehingga kita pindahkan daripada mulut kita ataupun kita telan. Karena hukum salat itu lebih berat. Dalam salat itu tidak ada istilah ruksah. Ketika kita tidak mampu berdiri, maka duduk. Ketika tidak mampu duduk, maka berbaring. Ketika tidak mampu berbaring, maka salatlah sebagaimana yang kita mampu. Kalau salat itu, kalau puasa itu ada ruksahnya. Ada orang-orang yang dibenarkan berbuka puasa karena begini, karena begini. Maka sangat diberatkan hukum dalam melaksanakan salat, maka itu yang lebih aula kita pelihara. Jadi kita tarik, batal puasa kita, kita qadha nanti, dan kita laksanakan salat insyaAllah sah. Masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Seseorang yang meminum arak, meminum sesuatu yang memabukkan, yang najis, yang innya najis, dia minum. Sehingga barang tersebut sudah berada di perutnya. Kemudian harinya dia berpuasa. Apa yang dia lakukan? Mengeluarkan yang haram, najis di dalam perutnya itu wajib hukumnya. Kalau dia lakukan secara muta'addi itu wajib. Wajib dikeluarkan. Kalau dikeluarkan muntah, batal puasanya. Setelah batal puasanya, dia tetap wajib imsak. Wajib tidak boleh makan, wajib tidak boleh minum. Wajib. Maka di sini Syekh Ramli menjawabnya. Apa yang dijawab oleh Syekh Ramli? Bahwa kita wajib memelihara puasa kita. Maka jangan kita muntahkan. Kalau puasa itu puasa fardu, kita pelihara puasa tersebut. Karena kalaupun kita muntah, maka wajib imsak. Jadi wajib imsak dengan memelihara puasa itu ittifaq. Makanya Syekh Ramli mengatakan, biarkan najis tersebut, biarkan arak tersebut berada di dalam perut kita dan kita tidak boleh memuntahkannya. Kita wajib menjaga puasa kita. Tetapi kalau diri kita bukan dalam keadaan berpuasa, itu kita muntahkan, wajib kita muntahkan. Ataupun dalam keadaan berpuasa sunnah, itu pun wajib kita muntahkan untuk mengeluarkan arak tersebut. Demikian. Yang terakhir, masalah yang terakhir, seseorang yang makannya terlalu banyak pada waktu sahur. Dan ini sudah menjadi adat bagi dia. Sudah menjadi kebiasaan bagi dia. Ketika dia makan banyak pada waktu sahur, maka pada harinya dia akan muntah, akan mengeluarkan makanan-makanan tersebut. Bolehkah dia makan banyak ataupun tidak? Batalkah puasanya ketika dia muntah disebabkan makan banyak pada waktu sahur ataupun tidak? Maka di sini dijawabnya, tidak boleh ditegah seseorang itu makan banyak pada waktu sahur ataupun pada waktu malam. Karena makannya pada waktu malam adalah tempatnya makan. Jadi makannya pada waktu malam adalah menjadi tempatnya makan. Maka tidak boleh ditegahkan. Dan jika keluar pada siang harinya,
sesuatu maka wajib dibuangkan daripada mulutnya. Ketika keluar sesuatu daripada mulutnya, dia buang. Dia cuci mulutnya. Tiada batal puasanya. Walaupun berulang-ulang yang demikian itu. Ini yang dijelaskan, yang dijawab dalam kitab Furu' Masail pada halaman 217 ini. Karena malam itu adalah tempat kita makan. Jadi makanlah sepuas-puasnya. Walaupun keluar pada siang hari, pada ketika berpuasa, ya kita ludah. Kita cuci mulut kita. Walaupun itu berulang-ulang, itu tidak batal. Karena kita melakukan sesuatu pada tempatnya. Inilah 4 masalah yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang dahak seseorang yang tertelan. Yang kedua tentang benang yang tertelan sebahagian dan tidak tertelan sebahagian. Kemudian masalah minum arak pada malam hari, apakah siang harinya dia harus muntah. Yang terakhir yaitu seseorang yang makan pada waktu sahur, makan banyak secara adat, dia akan mengeluarkan makanan tersebut pada siang hari. Ini berdasarkan referensi kita yaitu kitab Furu' Masail juzuk 1 halaman 216 dan 217. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wallahu alam bisawab.